Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan tentang wanita yang cantik dan muda, seorang resepsionis di hotel bintang yang mewah. Ia cantik namun minus pada akhlaknya, bertemu pria berpenampilan sederhana dan menghinanya. Ternyata ia bukan pria sembarangan. Yang sudah subscribe dan like, saya doain hari ini mendapatkan rizki yang berlimpah dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Di sebuah kota wisata yang ramai pengunjung, berdirilah sebuah hotel berbintang yang mewah dan terkenal. Lobi hotel itu selalu dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilauan, suara dentingan piano lembut, dan aroma wangi dari bunga segar yang menghiasi setiap sudutnya. Para tamu datang dari berbagai penjuru negeri, mengenakan pakaian terbaik mereka, dan berjalan dengan langkah percaya diri menuju meja resepsionis. Di balik meja itu, berdirilah seorang wanita muda yang menjadi pusat perhatian banyak orang. Namanya Nadia. Kulitnya putih mulus seperti porselin, rambut ikalnya panjang dan terurai indah hingga ke punggung. Matanya tajam namun memikat, dan senyumnya, jika ia mau memberikannya, mampu membuat siapa saja terpesona. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, Nadia adalah gambaran sempurna dari seorang wanita yang memukau. Namun, di balik keindahan itu, ada sisi lain yang tidak semua orang tahu, atau mungkin sebagian orang sudah tahu dan memilih diam. Nadia memiliki kebiasaan yang sulit diubah. Ia terlalu bangga dengan penampilannya. Baginya, kecantikan adalah senjata dan alasan utama hotel itu selalu ramai. Ia kerap berkata kepada rekan kerjanya dengan nada penuh percaya diri, bahkan terkadang meremehkan. "Kalau bukan karena aku, hotel ini nggak akan seramai ini. Banyak tamu yang balik lagi cuma buat lihat aku loh," ucapnya sambil tertawa kecil. Temannya Dinda mencoba menegur dengan halus. "Nat, nggak semua tamu tuh cuma karena lihat kamu loh. Hotel ini kan udah terkenal dari dulu." Tapi Nadia hanya mengangkat alis dan tersenyum tipis, seperti mengatakan bahwa ia lebih tahu dari siapapun. Ia percaya, tanpa dirinya, hotel ini tidak akan memiliki daya tarik sebesar sekarang. Sementara itu, di luar pintu kaca besar hotel, seorang pria muda tampan berdiri memperhatikan suasana lobi. Pakaiannya sangat sederhana, kaos oblong putih, polos, celana pendek santai dan sandal jepit yang terlihat sudah sering dipakai. Ia membawa tas lempang kecil dan langkahnya santai. Namun di balik kesederhanaan itu, sorot matanya memancarkan ketenangan yang jarang dimiliki orang biasa. Ia mendorong pintu kaca dan masuk ke lobi. Semua orang tampak biasa saja menatapnya, kecuali Nadia yang langsung menilai pria itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Senyumnya yang ramah kepada tamu lain seketika menghilang, berganti dengan tatapan dingin yang nyaris tak sopan. Saat pria itu mendekat ke meja resepsionis, Nadia bersiap menyambut, namun dengan nada suara yang akan mengundang masalah. Pria itu berhenti tepat di depan meja resepsionis, menyapanya dengan senyum kecil yang ramah. "Siang, Mbak. Saya mau pesan kamar di sini untuk beberapa malam." Ucapnya pelan, sopan, dan tenang. Nadia hanya melirik singkat, lalu kembali menatap layar komputer, tanpa berusaha menyambut seperti biasanya. Tatapannya penuh penilaian. "Maaf, Pak." Nada suaranya terdengar kaku. "Hotel ini kelasnya agak tinggi. Tarifnya tidak murah. Mungkin Bapak mau coba hotel lain di sekitar sini?" Pria itu terdiam sejenak, jelas kaget dengan respon yang didapat. "Saya tahu tarifnya, Mbak. Saya mau yang tipe suite kalau masih ada." Nadia tersenyum tipis, namun kali ini bukan senyum ramah, melainkan senyum meremehkan. "Tipe suite untuk Bapak?" Ucapnya dengan nada yang jelas membuat rekan kerjanya ikut melirik tak nyaman. "Bapak bawa uang tunai atau cuma mau lihat-lihat?" Pria itu masih menahan diri. "Saya bisa bayar dengan kartu." Nadia menghela napas panjang, lalu menunduk sambil mengetik. Tapi sebelum memproses pesanan, ia melirik pria itu sekali lagi. "Pak, terus terang saja, ini bukan hotel yang menyewakan kamar per jam, atau yang bisa dinego harga. Jadi kalau cuma iseng..."
Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, pria itu memotongnya dengan nada datar namun tegas. "Saya tidak iseng, Mbak. Saya datang untuk menginap. Kalau memang penuh, saya bisa cari tempat lain." Dinda, rekan kerja Nadia, mulai merasa risih dan mencoba turun tangan. "Nat, udah, proses aja. Jangan gitu sama tamu." Namun Nadia malah berbisik cukup keras agar pria itu tetap bisa mendengar. "Gak usah dilayani, Din. Dari penampilannya aja udah kelihatan. Kayaknya dia nggak akan kuat bayar semalam di sini." Pria itu menghela napas tipis, menatap Nadia sebentar, lalu tersenyum hambar. "Kalau begitu, terima kasih. Saya nggak mau memaksa." Ia berbalik, berjalan perlahan menuju area lounge di lantai atas, seakan ingin melihat-lihat fasilitas. Nadia memutar matanya, lalu bersandar di kursinya. "Astaga, nggak ada kerjaan banget. Datang ke hotel mewah cuma modal sendal jepit. Aku nggak ngerti apa yang mereka pikirkan." Dinda hanya menggeleng, tak mau memperpanjang. Namun di sisi lain ruangan, seorang pria paruh-baya berseragam hitam, supir hotel yang sudah bekerja sejak hotel ini pertama kali dibuka, memperhatikan semua kejadian itu dengan alis berkerut. Ia mengenal wajah pria muda bersandal jepit itu. Sangat mengenal. Dan rasa heran pun mulai menyelimuti pikiran. Nadia masih duduk santai di kursinya, memainkan pulpen sambil membicarakan tamu bersendal jepit itu dengan nada mengejek kepada dua rekannya. "Lihat nggak tadi? Sok banget minta kamar suite. Padahal penampilan kayak mau pergi ke warung depan rumah. Orang-orang kayak gitu tuh cuma bikin repot. Untung aku langsung tolak." Tawa kecil keluar dari bibirnya. Namun tawa itu segera memudar ketika seorang pria parubaya mendekat. Namanya Pak Surya, supir pribadi hotel yang setia sejak hotel itu pertama kali dibuka. Rambutnya mulai memutih, wajahnya dipenuhi kerutan tapi matanya tajam, penuh wibawa. "Pak, Nadia," panggilnya dengan suara pelan namun tegas. Nadia menoleh dengan sedikit malas. "Iya Pak Surya, ada apa?" Pria itu menatapnya beberapa detik sebelum bicara. "Tamu yang barusan kamu usir itu, kamu tahu siapa dia?" Nadia mengangkat alis lalu senyum tipis. "Ya jelas bukan siapa-siapa. Lihat aja penampilannya, santai banget kayak mau ke pantai, bukan ke hotel berbintang." Pak Surya menarik napas panjang. "Itu adalah pemilik hotel ini." Suasana seketika menjadi hening. Rekan-rekan Nadia langsung menghentikan pekerjaan mereka dan menatap ke arahnya. Dinda bahkan menutup mulutnya dengan tangan, menahan rasa kaget. Nadia tertawa kecil, mencoba menyangkal. "Pak Surya, jangan bercanda. Pemilik hotel ini kan orangnya sibuk, nggak mungkin datang kayak gitu." Namun Pak Surya menggeleng. "Saya kenal dia sejak dia masih kuliah. Dia yang mewarisi hotel ini dari orang tuanya. Dan dia memang sering datang diam-diam untuk melihat sendiri bagaimana karyawan melayani tamu. Dia sengaja berpakaian sederhana supaya tidak ada yang tahu. Dan barusan kamu mempermalukan dia." Kata-kata itu menancap di hati Nadia seperti pisau. Jantungnya mulai berdegup kencang, keringat dingin muncul di pelipisnya. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri, kini memucat. Pak Surya, serius? Itu beneran?" Suaranya bergetar. "Kalau nggak percaya, coba saja tanyakan pada manajer. Dia yang kasih tahu saya kalau bos akan datang hari ini. Dan sekarang, tak apa yang ada di pikirannya setelah diperlakukan seperti itu." Nadia langsung berdiri dari kursinya. Tangannya gemetar. Dia merasa seluruh tubuhnya lemas. Tanpa berpikir panjang, dia bergegas mencari pria itu. Dia menyusuri koridor menuju lift, menoleh ke setiap arah, berharap masih sempat meminta maaf. Namun, saat lift terbuka, dia melihat pria itu sedang berdiri di dalam lift, hendak naik ke lantai atas. Mata mereka bertemu. Nadia memelan ludah. "Pak, tunggu. Saya..." Pintu lift mulai menutup perlahan, menyisakan tatapan tenang dari pria itu, tatapan yang justru membuat Nadia semakin merasa bersalah. Nadia berdiri terpaku di depan pintu lift yang telah menutup sepenuhnya. Nafasnya terasa sesak.
seperti ada beban berat yang menekan dadanya. Ia merasa seolah baru saja menampar wajahnya sendiri di depan seluruh dunia. Selama ini, ia percaya bahwa penampilan adalah segalanya. Dan kini, keyakinan itu runtuh seketika. Dengan panik, ia menekan tombol lift berulang kali, berharap pintunya akan terbuka kembali. Namun lift itu sudah bergerak naik, meninggalkannya sendirian di lobi. Nadia berlari menuju tangga darurat. Langkahnya tergesa dan berburu-buru. Sepatu hak tingginya mengetuk-ngetuk anak tangga, membuat suara yang bergema di ruang sempit itu. Sesampainya di lantai lounge, ia memindai ruangan dengan cepat. Dan di sudut ruangan yang menghadap jendela besar, ia melihat pria itu sedang duduk, menikmati secangkir kopi sambil menatap pemandangan kota. Nadia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih tak beraturan. Lalu, dengan langkah ragu, ia mendekat. Suara hak sepatunya membuat pria itu menoleh. "Pak, saya minta maaf," ucap Nadia, suaranya bergetar. "Saya tidak tahu kalau Bapak..." Pria itu menatapnya lama. Bukan tatapan marah, melainkan tatapan yang membuat Nadia semakin malu. Tatapan yang dalam namun penuh penilaian. "Tidak tahu siapa saya bukan alasan, Mbak Nadia. Pelayanan yang baik tidak diberikan karena siapa tamunya, tapi karena itu memang tugas kita. Dan yang lebih penting, karena itu dari hati." Kata-kata itu membuat Nadia menunduk. Matanya panas, tenggorokannya tercekak. Selama ini, ia terlalu bangga pada kecantikannya hingga lupa pada inti dari pekerjaannya, melayani semua tamu dengan tulus. "Aku salah besar, Pak. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaikinya," ucapnya hampir berbisik. Pria itu hanya tersenyum tipis. Kesempatan selalu ada, tapi rasa hormat itu tidak bisa dibeli, apalagi dipaksakan. Itu harus kamu bangun sendiri. Ia lalu berdiri, meninggalkan kopinya di meja, dan berjalan melewati Nadia tanpa berkata apa-apa lagi. Aroma kopi yang masih hangat bercampur dengan rasa malu yang membakar pipi Nadia. Saat pria itu melangkah menuju lift, Nadia hanya bisa memandang punggungnya yang tegap namun sederhana. Di setiap langkahnya ada pelajaran yang menusuk hati, bahwa kesombongan hanya akan membuat kita kehilangan harga diri. Pintu lift tertutup dan Nadia tetap berdiri di tempat itu. Matanya menatap kosong, pikirannya dipenuhi rasa sesal. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Nadia. Sejak kejadian itu, wajah pria muda bersendal jepit itu terus terbayang di pikirannya. Bukan karena penampilannya, tapi karena kata-katanya yang menusuk hati. Tentang pelayanan, tentang hati, dan tentang rasa hormat yang tidak bisa dibeli. Setiap kali ia berdiri di balik meja resepsionis, Nadia merasa ada sepasang mata yang mengawasinya, menguji apakah ia benar-benar berubah atau hanya berpura-pura. Suatu pagi, Nadia sudah bersiap di meja resepsionis lebih awal dari biasanya. Rambutnya tetap rapi, make up-nya tetap menawan, tapi sikapnya berbeda. Setiap tamu yang datang, entah itu berpakaian mewah atau sederhana, ia sambut dengan senyum tulus dan sapaan hangat. Ia bahkan membantu seorang nenek yang kesulitan membawa koper kecilnya, sesuatu yang dulu mungkin ia anggap bukan tugasnya. Rekan kerjanya, Dinda, memperhatikan perubahan itu. "Nat, kamu sekarang beda banget. Ada apa sih?" tanya Dinda sambil tersenyum. Nadia hanya menghela nafas pelan. "Kadang kita butuh tamparan keras buat sadar, Din, dan aku baru aja dapat tamparan itu." Hari itu, ketika siang menjelang, pintu kaca hotel kembali terbuka. Pria itu muncul lagi. Masih dengan gaya santai, kaos polos, celana pendek, sendal jepit. Tapi kali ini, Nadia tidak memandangnya dari ujung kepala dengan penilaian seperti dulu. Ia melangkah maju, membungkuk sedikit, dan berkata dengan suara lembut namun jelas, "Selamat datang kembali, Pak. Senang sekali Bapak berkunjung lagi. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu menatapnya beberapa detik, seolah menilai, apakah perubahan ini nyata.
Lalu, untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, ia tersenyum tulus. "Saya mau pesan kamar, suite, seperti biasa," ucapnya tenang. "Dengan senang hati, Pak. Silakan saya proseskan," jawab Nadia, tangannya cekatan di keyboard sambil tetap tersenyum. Ketika kartu kamar sudah diserahkan, pria itu berkata pelan, "Terus pertahankan, bukan cuma ke saya, tapi ke semua orang." Nadia mengangguk, menahan rasa haru. "Terima kasih, Pak. Saya janji." Pria itu berjalan menuju lift, dan kali ini pintu lift yang menutup tidak meninggalkan rasa penyesalan, melainkan rasa lega. Kadang, pelajaran terbesar datang dari orang yang paling tidak kita duga. Kesombongan bisa menutup hati, tapi penyesalan bisa menjadi pintu menuju perubahan. Karena pada akhirnya, hati yang tulus akan jauh lebih berharga daripada wajah yang rupawan. Dan buat kamu yang sudah subscribe dan like, saya doain mulai hari ini nasibmu berubah menjadi orang kaya raya yang serba berkecukupan, utang-utang lunas, dan badan sehat walafiat. Jangan lupa absen di kolom komentar ya, dari daerah mana saja kamu menonton video ini.